Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pika Yulianti Nur dari kelas 11 Ilmu Sosial 1. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya gerakan tasdid. Gerakan tasdid ini bisa dikatakan sebagai pembaharuan Islam, yaitu upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan Islam disebut tasdid. Secara harfiah, tasdid berarti pembaharuan dan pelakunya disebut mujadid. Dalam pengertian ini, sejak awal sejarahnya, Islam sebenarnya telah memiliki tradisi pembaharuan karena ketika menemukan masalah baru, kaum muslim segera memberikan jawaban yang didasarkan atas doktrin-doktrin dasar kitab dan as-sunnah. Rasulullah pernah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini atau Islam pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaiki Meskipun demikian, istilah ini baru terkenal dan populer pada awal abad ke-18, tepatnya setelah munculnya gaung pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam menyusul kontak politik dan intelektual dengan Barat. Pada waktu itu, baik secara politis maupun secara intelektual, Islam telah mengalami kemunduran, sedangkan Barat dianggap telah maju dan modern. Kondisi sosiologis seperti itu menyebabkan kaum elit Muslim merasa perlu untuk melakukan pembaharuan. Selanjutnya yaitu latar belakang gerakan tasdid. Pembaharuan Islam adalah upaya untuk menjadikan Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Pembaharuan ini dilakukan dengan cara mengkaji kembali sumber-sumber ajaran Islam seperti Al-Quran dan Al-Hadis, serta mengkritisi tradisi-tradisi yang telah berkembang di kalangan umat Islam. Latar belakang pembaharuan Islam bermula dari kondisi umat Islam yang mengalami kemunduran dan keterbelakangan di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Umat Islam juga menghadapi tekanan dan ancaman dari kekuatan-kekuatan asing, seperti kolonialisme Barat dan imperialisme Timur. Pembaharuan Islam juga dipicu oleh adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pemahaman dan praktik keislaman seperti syirik, bid'ah, takhayul, kufarat, taklid buta, fanatisme sempit, dan intoleransi. Pembaharuan Islam bertujuan untuk membersihkan ajaran Islam dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, serta mengembalikan semangat jihad dan dakwah dalam berislam. Pembaharuan Islam telah dimulai sejak abad ke-17 hingga abad ke-18 oleh tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah di Turki, Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi, Utsman dan Fodio di Nigeria, Muhammad Ali bin As-Suni di Libya, dan Muhammad Ahmad bin Abdullah di Sudan. Mereka berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam yang murni dan bersih dari pengaruh-pengaruh asing. Pembaharuan Islam kemudian berkembang di abad ke-19 hingga abad ke-20 oleh tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Afghanistan, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho di Mesir, Muhammad Iqbal di India Pakistan, Syekh Ahmad Syirni di India, Syekh Muhammad Abdul Somad di Somalia, Syekh Utsman dan Fodio di Nigeria, dan lain-lain. Mereka berusaha untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.
Pembaharuan Islam juga terjadi di Indonesia yang ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam atau PERSIS. Tokoh-tokoh pembaru Islam di Indonesia antara lain Ahmad Dahlan, Ahmad Hasan, Ahmad Surkan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.